Halo Smart Listener, saat ini saya sedang berada di tepian Sungai Musi, tepatnya di Masjid Ki Marogan Kertapati. Jadi pada jalan-jalan kali ini, saya ingin mempelajari dan juga ingin mengingat kembali akan sejarah keislaman yang ada di kota Palembang. Ternyata Masjid Ki Marogan ini adalah salah satu masjid yang tertua di kota Palembang. Untuk lebih tahu selengkapnya mengenai Masjid Ki Marogan, yuk kita langsung ke dalam. Smart Listener, Masjid Kiai Muara Ogan atau yang lebih dikenal dengan Masjid Ki Marogan adalah salah satu masjid tertua di Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid atau Kiai Marogan, seorang ulama Palembang yang sangat terkenal dan usahawan yang sukses pada tahun 1310 Hijriah atau 1890 Masehi. Masjid Ki Marogan merupakan masjid kedua yang dibangun di Palembang setelah Masjid Agung. Jadi Kiai Marogan itu hidup sekitar tahun 1811 sampai 1901 ya. Jadi di abad 19, awal abad 19 beliau lahir setelah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Kiai Marogan itu kalau kita baca sejarahnya ya. Jadi beliau itu memang unik ya. Jadi memang bisa digali keunikannya itu karena selain dia seorang alim, seorang ulama, juga seorang pengusaha ya. Jadi dan hasil usahanya itu ya, dia bangunkan rumah ibadah ya, jadi dia wakafkan hartanya itu dia jadi harta wakaf. Ini masjid dua di kota Palembang, Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul. Dan Kiai tadi yang bernama Mas Agus Abdul Hamid itu dijuluki Kiai Marogan, ya, Muara Ogan. Ya. Tahun 1870 ya, berdirinya masjid ini setelah Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Jayawikramo ya, Sultan Palembang. Nah, yang mendirikannya adalah seorang ulama besar, ya, seorang alim yang mengajar tinggal di Empat Ulu, ya. Jadi beliau ini asli kelahiran Palembang. Nama lengkapnya itu Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud. Lihat silsilahnya, itu beliau itu memang masih keturunan dari para wali-wali yang ada di Jawa ya, wali-wali Songo. Nasabnya itu sampai ke Sunan Giri ya, Ainul Yakin ya, yang ada di Gresik makamnya. Karena beliau mendirikan masjid ini ya, dulu kampung ini disebut dengan Kampung Karangberahi ya, Karangberahi ya. Berai itu bahasa Palembangnya berbedak. Masjid ini dulu merupakan ya, masjid yang menjadi pusat pembinaan pemberdayaan umat ya, yang dilakukan oleh Kiai Marogan. Jadi beliau itu selain seorang ulama ya, beliau juga seorang pengusaha, seorang saudagar. Dia itu punya usaha saumil ya, penggergajian kayu ya, sehingga ya masjid ini kalau kita lihat masih kokoh ya, berdiri. Jadi karena pas posisinya di tepian di muara ya, Sungai Ogan, sehingga dikenalah masjid ini Masjid Muara Ogan ya. Tiang-tiangnya, penyangganya ini dari kayu ya, kayu unglen ya, kayu besi orang Palembang menyebutnya. Ini ada 4 ini penyangga, dan masing-masing penyangga itu ada 5 ya. Jadi sekitar 20 tiang ya. Dan dulu memang ukuran aslinya masjid ini ya, adalah yang bangunan kayu ini sekitar 20 kali 20 ya.
Jadi beliau lihat, setelah Masjid Agung yang berada di tengah-tengah kota, pusat kota, beliau lihat ledakan penduduk di seberang ulu, kemudian dia bangun Masjid Muara Ogan ini tahun 1870 Masehi. Nah, kemudian tahun 1880 dia bangun lagi masjid di seberang Ilir, yaitu pas di Kampung 5 Ilir. Nama masjidnya Masjid Lawang Kidul. Dari sejarawan ya, peneliti dari Belanda itu Jeroen Pieters ya, ada bukunya itu Kaum Tuo dan Kaum Mudo ya. Di abad 19 itu di Palembang atau di Sumatera Selatan tuh belum dikenal istilah pesantren. Sehingga pusat pemberdayaan umat itu dilakukan di dalam masjid ya. Jadi masjid itu selain beliau mendirikan langsung, Kiai Marogan juga ya aktif mengajar ya, membina umat ya. Nah, itulah sampai hari ini ya masyarakat masih mengenang ya, ada yang merupakan ya murid dari murid-muridnya dari Kiai Marogan ya. Nah, makanya ada yang berziarah ke makamnya. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat makam Kiai Marogan yang berada persis di samping pintu masuk ya, sebelah kiri, sama seperti posisi makam Nabi di Masjid Nabawi ya. Nah, itu kalau menurut tetua-tua ya, kakek-kakek saya itu